Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita masih melanjutkan mata kuliah material teknik atau engineering materials. Minggu ini kita masuk ke minggu ke-15. Jadi untuk minggu ke-15 ini topiknya adalah standarisasi bahan teknik ya. Jadi objektif kuliah kali ini adalah untuk mengetahui standarisasi khususnya yang berlaku bagi bahan teknik dan manfaatnya, mengetahui beberapa jenis standarisasi dalam bidang bahan teknik. Baik, kita mulai sebagai pendahuluan ya. Jadi standarisasi ini berlaku untuk semua bidang, baik produksi maupun jasa ya. Jadi untuk standarisasi sendiri ini bukan hanya untuk bahan teknik saja, tapi hampir di semua lini produksi maupun jasa pelakuan standarisasi ini berlaku ya. Jadi standarisasi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pada masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai ekspektasi konsumen. Jadi dengan adanya standar, maka hal itu akan mempermudah dalam mendapatkan barang sesuai dengan persyaratan yang diajukan. Dalam standar bahan teknik, ya, jadi standar bahan teknik ini ditulis oleh contohnya institusi standar seperti BSI, ya ini di Inggris, AFNOR di Prancis, DIN Jerman, ASI, ESTM, IC, AP, API, SAE Amerika, terus kemudian GIS Jepang, dan di Indonesia juga ada standarisasi standar nasional Indonesia atau singkatannya SNI ya. Jadi ini adalah introduction terhadap apa standarisasi dan tujuan standarisasi dan contoh-contoh standarisasi terutama di bidang bahan teknik. Definisi standarisasi sendiri dalam material atau bahan teknik adalah aturan yang dilakukan oleh asosiasi, institusi atau negara produsen material yang meliputi pengaturan, cara penulisan, pengelompokan, kemudian pengklasifikasian, dan terakhir pemberian nomor seri pada suatu material ya. Jadi ini adalah definisi standarisasi dan fungsi standarisasi sendiri ya. Setelah kita tahu definisinya, jadi fungsinya itu adalah mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang suatu material sebagai standar atau spesifikasi bahan atau material logam. Ya, ini contohnya di sini nanti akan kita bahas material beberapa contohnya ya. Pedoman untuk pemilihan material atau material selection dan dokumentasi bagi konsumen dan produsen. Nah, ini adalah fungsi standarisasi atau spesifikasi material. Terus kemudian tujuannya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan standarisasi atau spesifikasi material ini mengetahui produk material yang tersedia di pasaran, karakterisasi produk atau material untuk keperluan rekayasa teknik, yang antara lain keperluan dalam technical drawing, keperluan dalam purchasing specification ya. Jadi ini adalah tujuan standarisasi, terutama standarisasi material atau bahan teknik. Ya, di sini adalah contoh gambar technical drawing yang biasanya di technical drawing ini ada keterangan spesifikasi atau standarisasi material ya. Jadi biasanya dalam technical drawing ini selain ukuran-ukuran atau dimensinya, dia juga harus memaparkan atau mengikutkan juga jenis bahan yang dia pakai. Nah, dia mengetahui apa jenisnya, dia ada kode-kode standarisasi ya yang dia masukkan ke dalam technical drawing ini ya. Jadi ini adalah tujuan standarisasi atau spesifikasi material. Terus kemudian spesifikasi teknis dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori sebagai berikutnya. Jadi untuk selain material, jadi dalam teknik itu biasanya ada beberapa spesifikasi. Yang pertama, spesifikasi desain atau rancangan. Ini dalam bahasa Inggrisnya adalah design specification ya. Ini adalah kriteria desain untuk suatu produk atau sistem peralatan fasilitas tertentu ya. Jadi spesifikasi desain ini sangat penting sekali terutama dalam kalau kita mendesain suatu alat-alat technical atau engineering
yang ya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, fungsi tertentu supaya produk atau sistem dapat memenuhi spesifikasi customer-nya ya. Terus kemudian spesifikasi material, ini menyajikan komposisi material dan sifat fisik maupun sifat mekanis. Contohnya adalah sifat-sifat korosi dan lain-lain ya, sifat misalnya yang lain-lain adalah sifat konduktivitas terhadap listrik, konduktivitas terhadap panas, terus juga berat jenis dan lain-lain. Ini termasuk dalam spesifikasi material. Spesifikasi konstruksi, ya cara-cara konstruksi yang memanfaatkan material tertentu atau spesifikasi tertentu ya, dan juga ada beberapa spesifikasi konstruksi ya. Ini biasanya spesifikasi konstruksi ini melibatkan kekuatan material ya, yang ya biasanya bisa menahan beban berapa ton ya. Jadi dia ini adalah contoh-contoh spesifikasi material yang biasanya dipakai untuk spesifikasi konstruksi ya. Terus kemudian spesifikasi kinerja atau unjuk kerja dalam kurung performance ya dalam bahasa Inggrisnya. Keterangannya adalah persyaratan unjuk kerja atau kinerja suatu produk, peralatan, sistem rekayasa, teknis atau produk, eh, atau suatu fasilitas untuk periode waktu tertentu, umur desain. Nah, ini adalah spesifikasi kinerja atau unjuk kerja atau dalam bahasa Inggrisnya performance ya. Jadi performance ini sangat penting, terutama apabila produknya ini akan dipakai dalam masa yang panjang ya. Nah, ini jadi kapan produk itu harus diservis, melakukan maintenance, terus ada penggantian spare part atau alat-alat tertentu. Nah, ini termasuk dalam spesifikasi kinerja atau unjuk kerja. Dalam bahasa Inggrisnya adalah spesifikasi performance. Terus kemudian cakupan informasi spesifikasi material teknik. Nah, ini contohnya adalah deskripsi. Ini menerangkan jenis produk atau proses, misalnya hot roll, cold roll, pour, strip, ya, sheet, strip, bar, shape, dan lain-lain. Nah, di sini ini adalah bagaimana si material tersebut mengalami prosesnya ya. Jadi ini adalah deskripsi prosesnya. Terus komposisi kimia termasuk cara mengukurnya. Nah, ini penting biasanya dalam suatu standarisasi material ada berapa persen karbon, berapa persen iron, berapa persen silika, dan lain-lain. Nah, ini komposisi kimia ya, yang termasuk juga cara mengukur komposisi kimia tersebut. Terus kemudian sifat mekanis, termasuk cara dan metode pengujian ya. Contohnya tensile strength ya, kekuatan tensile, kekuatan terus kemudian kekuatan tekan, regangan, dan lain-lain. Ini adalah sifat mekanis. Kemudian toleransi dimensi atau ini termasuknya dalam ketebalan, panjang, lebar, kerataan, dan juga diameter. Terus kemudian kondisi permukaan atau surface finishing, kekasaran, roughness, goresan, scratches. Nah, ini juga penting sekali, terutama dalam bidang-bidang teknik yang biasanya permukaan ini berhubungan ya, yang berhubungan dengan permukaan lain. Nah, ini kita memerlukan deskripsi kondisi permukaan ya. Terus kemudian persyaratan khusus mencakupi coating, packaging, corrosion test, forming test, allowable defects, dan lain-lain ini. Contohnya metallurgical defect, casting defect, forging defect, dan other defects ini. Jadi dia ini adalah persyaratan khusus ya apabila si material itu mengalami coating. Ya, coating ini adalah treatment atau dia pelapisan material lain ya. Jadi dia ini yang termasuk dalam persyaratan khusus. Nah, apabila juga biasanya kalau dalam engineering atau teknik itu biasanya bahan ini akan dipakai untuk aplikasi yang tertentu atau spesifik. Jadi dia harus mempunyai persyaratan-persyaratan khusus ini ya. Terus kita kemudian akan lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh standarisasi jenis dan persentase campuran menurut American Iron Steel Institute atau AISI dan The Society of Automotive Engineers atau dalam singkatannya SEI ya. Jadi contohnya di SEI ini ada SEI 1040. Nah, ini contohnya menunjukkan carbon content 0,4%, terus kemudian ada
yang zat karbonnya ini tanpa campuran ya. Terus kemudian di nomor yang paling depan adalah indicates whether it is carbon alloy steel. Nah, ini juga salah satu kode-kode yang sering dipakai untuk mendefinisikan terutama untuk baja karbon ya. Nah, terus kemudian juga kalian bisa lihat ini ada yang AISI ini, yang nomor yang huruf pertama ini indikasi peleburan menggunakan open heart ya biasa. Terus indikasi 5 ini chromium steel, measuring alloy element ini adalah 1% chromium. Terus karbon kontennya yang terakhir ini adalah 0,20%. Nah, ini kalau kita baca dari awal sampai akhir tadi ya. Jadi ini contoh baja-baja yang diklasifikasi atau distandarisasi menurut AISI dan juga menurut Society of Automotive Engineers. Nah, ini biasanya ada kode-kode tertentu yang melambangkan makna dari kode-kode tersebut ya. Contohnya yang sistem angka ini misalnya 1 untuk baja karbon 1XX, nah 2 ini baja karbon dengan paduan nikel 2XX dan lain-lain ini. Jadi dia biasanya sistem angka ini mensimbolkan uh, komposisi ya, komposisi untuk baja karbon tersebut. Baik, selanjutnya ini juga contoh-contoh jenis persentase campuran menurut ASI atau SCI, yaitu baja karbon ini. Kalau baja karbon tidak mengandung sulfur ini, S, ini artinya dia 10XX. Nah, ini adalah baja karbon yang tidak mengandungi sulfur. Tapi kalau baja karbon mengandung sulfur dengan proses free machining, ini adalah simbolnya 11XX. Nah, baja karbon mengandung sulfur dan fosforus, ini fosforus adalah 12XX dan lain-lain ya. Jadi biasanya angka yang pertama ini mengandungi komposisi atau mendeskripsikan komposisi baja karbon tersebut. Nah, ini yang berikutnya ini adalah contoh-contoh yang lain, baja mangan, baja nikel, nikel chrome, baja molybdenum dan lain-lain ini. Dia biasanya yang dua angka pertama ini mensimbolkan komposisi dari baja karbon tersebut ya. Dan biasanya dia yang baja mangan ini maksudnya yang apa namanya yang komponen alloying atau paduan utamanya apa ya, komponen paduannya misalnya kalau di mangan ini jadi dia 1,3, jadi ini yang komposisi utamanya selain karbon juga ada mangan gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh pengkodean ya menurut AISI dan juga SEI. Nah, ini format penulisan standar STM. Nah, ini ada namanya, dalam Amerika ada yang namanya STM juga. Nah, ini biasanya mereka ada mengklasifikasikan untuk yang STM ini, kode huruf awalannya ditulis memiliki arti bahwa standar tersebut sesuai dengan subjek sebagaimana berikut ini ya. Kalau di STM ini, kalau A ini misalnya untuk iron and steel, jadi untuk baja dan juga untuk steel ya, baja atau besi dan juga untuk baja. Nah, ini adalah bahan baku besi dan baja, non-ferrous metal material, bahan baku logam non-ferrous dan lain-lainnya ini. Selain logam dia ada juga keramik ya, nah, dan juga ada beberapa bahan lainnya ya. Jadi ini adalah untuk penulisan standar STM yang huruf awal ini menentukan jenis bahannya. Contoh standar jenis dan persentase campuran menurut STM ini. Nah, ini kalau misalnya STM 2017 ini adalah paduan aluminium, koper tanpa perhatian khusus dan mengalami modifikasi paduan aluminium koper. Nah, ini contoh-contoh kalau di STM ya. Jadi STM ini juga selain ada kode awalan tadi, ini ada juga sistem angkanya ya. Jadi kalau STM 117 adalah paduan aluminium magnesium tanpa perhatian khusus dan mengalami modifikasi dari paduan aluminium magnesium. Jadi sistem angka
Nah, 1 ini untuk aluminium murni, 2 dengan koper, 3 dengan manganis, 4 silikon, dan lain-lain ini. Jadi ini adalah kalau STM ini biasanya dia dipakai banyak untuk aluminium ya, paduan aluminium dan paduan non ferrous lainnya. Nah, ini adalah biasanya kita sering menggunakan yang ESTM ini ya. Jadi ya ini adalah contoh untuk paduan aluminium. Jadi slide berikutnya ini akan menjelaskan perlakuan pada paduan aluminium ya. Jadi kalau yang di ESTM ini biasanya dia ada beberapa standar atau coding standard yang mengatakan atau mengindikasikan bahwa bahan tersebut dapat diberi perlakuan panas. Nah, ini adalah list bahan-bahan yang terutama aluminium yang dapat diberi perlakuan panas. Ini dari kodenya awalan 2, 2, terus ada 4, 6, terus 7. Nah, ini adalah kode-kode yang bisa diberi perlakuan panas. Kemudian juga ada material aluminium yang tidak dapat diberi perlakuan panas. Yang kode-kode dari awal mulai angka 1, terus kemudian 3, 4, 5, terus kemudian ya ini yang terakhir adalah 5 ya. Jadi ini adalah indikasi bahwa material tersebut tidak bisa atau tidak dapat diberi perlakuan panas. Nah, ini yang terutama untuk aluminium ya. Ini jadi ada beberapa coding ya, terutama di ESTM yang mengindikasikan bahwa material tersebut, terutama aluminium, bisa dapat diberi perlakuan panas atau tidak dapat diberi perlakuan panas. Kemudian contoh standarisasi atau kode untuk material plastik yang lazim menggunakannya untuk kemasan makanan. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi kalau kita melihat di packaging yang menggunakan plastik itu biasanya ada kode-kode ini. Nah, ini kode-kode ini mensimbolkan jenis bahan tersebut ya. Contohnya yang saya sebutkan di sini contohnya adalah polyethylene terephthalate ini PET ini. Nah, ini dia jenisnya kuat, jernih, kuat, tahan pelarut, kedap gas, dan air, menggunakan pada suhu 80 derajat. Nah, ini cocok penggunaannya untuk botol minuman, minyak goreng, selai, peanut butter, kecap, sambal, tray biskuit ya. Jadi ini contoh bahan material pertama. Jadi untuk bahan-bahan plastik ini biasanya ada kode recycle-nya ya. Jadi kalau ada kode recycle atau segitiga ini, jadi dia bisa di recycle ya istilahnya ini atau dia bisa didaur ulang. Contoh yang nomor 2 ini adalah high density polyethylene ini, HDPE ini. Dia sifatnya keras hingga semi fleksibel, bahan tahan terhadap bahan kimia dan lain-lain ini. Jadi untuk masing-masing kode ini mensimbolkan yang pertama materialnya, terutama ya jenis materialnya, terus kemudian juga kalau kita sudah tahu jenis materialnya, berarti kita juga tahu sifat-sifat ya dan juga kecocokan dalam hal penggunaan ya. Contohnya yang HDP ini cocok untuk botol susu cair dan jus, tutup plastik, kantong belanja, wadah es krim ya. Jadi ini adalah contoh-contoh pengkodean jenis plastik yang lazim digunakan untuk kemasan makanan ya. Ya, ini juga masih sama. Kemudian ada juga logo kemasan plastik yang diizinkan untuk mewadahi makanan di kawasan Uni Eropa ini mempunyai logo ini ya atau tulisan for food use. Nah, ini adalah di Uni Eropa dia sudah memiliki kode ini yang artinya plastik tersebut sesuai untuk bahan makanan atau packaging bahan makanan ya. Terus ini rangkumannya. Jadi institusi standar mempunyai kebijakan redaksional yang tegas dan lugas dan biasanya rancangan standar dikaji ulang oleh berbagai pihak yang terkait. Jadi biasanya untuk setiap negara atau institusi standar tersebut dia mempunyai redaksional atau istilahnya pengkodean yang jelas ya yang akan membuat kode tersebut mendeskripsikan material sehingga tujuannya adalah untuk standarisasi ya. Terus kemudian fungsi standarisasi sendiri adalah pedoman untuk pemilihan material
atau material selection, serta dokumentasi bagi konsumen dan produsen. Tujuan standarisasi adalah untuk mengetahui material yang tersedia di pasaran, serta karakterisasi material untuk keperluan rekayasa teknik, antara lain technical drawing dan purchasing specification. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya, ini adalah tujuan standarisasi. Jadi, ini adalah rangkuman kenapa kita harus melakukan standarisasi ya. Ada institusinya untuk melakukan standarisasi, terus kemudian fungsi standarisasi dan tujuan standarisasi. Ya, jadi untuk standarisasi bahan teknik ini ada modulnya yang akan diupload juga di Google Classroom. Pastikan kalian juga mendownload dan mempelajari modul standarisasi bahan teknik ini ya. Dan ini juga akan termasuk di sebagai bahan untuk ujian akhir semester nanti. Jadi pastikan untuk mahasiswa semua untuk mempelajari slide video ini dan juga modul yang akan diupload di Google Classroom. Baik, untuk kuliah minggu ke-15, sekian. Terima kasih atas atensinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.